Aa, siapa istri yang paling baik itu? Kata Nabi, ada 4 ciri istri yang paling baik. Mudah-mudahan yang di sini masuk kategorinya. Yang pertama, baik, Bunda, Teteh, sayang. Pagi ini tema kajian kita apa? Sampai kapan istri harus bersabar? Sampai kapan kira-kira? Sampai kapan? Cek. Sampai kapan? Sampai suaminya meninggal. Berarti ibu teh hoyong suami meninggal. Gak. Nggak Allah. Tidak. Sok, tulis dulu. 2 hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Ada berapa? Sebelum kita menjawab, Aa sayang, sampai kapan kita harus bersabar? Di awal Aa mau kasih tahu dulu 2 hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Izin ya, untuk yang sudah berumah tangga ini jadi ilmu untuk evaluasi diri, betul? Untuk yang belum berumah tangga ini jadi bekal sebelum kita menuju rumah tangga atau pernikahan. Izin saya mau nanya dulu, ada yang belum nikah yang hadir pagi ini? Angkat tangan yang belum nikah. Belum 2 kali ibunya. Ulah tersiksa gitu jawaban. Belum 2 kali cenah gitu jawaban. Sok, yang belum 2 kali ibu mau berapa kali ini katanya. Yang belum menikah jadi ilmu, betul? Yang sudah nikah jadi muhasabah diri, evaluasi diri. Insya Allah. Ada berapa tadi? 2 hal yang harus dipahami tentang rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Yang pertama, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Sok dibuka surat Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Ar-Rum ayat sabaraha? 21. Ar-Rum teh surat keberapa? Berapa? Tadi yang jawab 30 yang mana? Masya Allah, 30.000. Alhamdulillah. Siap-siap dah mau bagi-bagi uang pagi ini teh ya. Tenang. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Sok udah dibuka belum? Dibuka. Ada Qur'annya tidak? Mana Qur'an? Kita mah HP ucu. Di dalamnya ada Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Perhatikan. Di awal ayat Allah sampaikan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa di antara tanda kekuasaan Allah? Allah menciptakan untuk kamu sekalian pasangan. Maksudnya begini. Yang kita hadirkan di rumah tangga itu adalah wasilah dan cara kita untuk mendekat kepada siapa? Allah. Maka rumah tangga itu ibadah. Karena saat ibu bertemu dengan suami kemudian menikah ditakdirkan oleh siapa? Maka mohon maaf, jodoh itu di tangan siapa? Ada enggak orang deketnya lama, kenalnya lama, barengnya lama, tapi enggak jodoh? Ada tidak? Ayah.
Apakah ibu seperti itu? Perasaan dulu saya deketi bukan sama yang ini. Betul? Boleh jadi dulu deketnya sama yang ono, yang calon polisi itu, yang calon TNI itu. Tapi mohon maaf, kemudian jodohnya tidak bersambut dan bunda menikah dengan suami yang sekarang. Betul apa betul? Berarti jodoh ketentuan siapa? Tapi sebaliknya, ada nggak orang yang kenalnya sebentar, taunya sebentar, deketnya sebentar, kemudian jodoh? Ada? Bunda mungkin dulu pernah patah hati dengan seseorang itu. Lur kan? Sampai bunda tuh kehilangan arah kan? Karena dulu tuh ngerasa kirain orang itu akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Kirain orang itu akan jadi teman hidup, ternyata numpang hidup. Kirain orang itu akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Bunda teh pernah patah, pernah sakit. Kata orang tua, udahlah neng, mama punya kenalan anak mama yang ini kemudian jodoh. Ada atau tidak? Maka dari awal yang namanya nikah itu ketentuan Allah, jodoh di tangan. Tapi catatannya, walaupun jodoh di tangan Allah bukan berarti kita teh diem terus. Tetap harus ada ikhtiar. Betul? Ini nasihat buat yang belum nikah. Khawatir gini, cek age dah jodoh mah di tangan Allah, cicing we. Cicing we dan kege datang, hente. Ikhtiarnya di kita, ketentuannya di Allah. Betul? Jadi kudu tetap sok. Yang belum nikah pantesin dirinya, dan jadi perempuan mah atuh nggak usah ribet, nggak usah kemudian saya mah pengen jodoh teh yang hafiz Quran, kasep, benghar, ngaca atuh. Maksudnya teh orang geus hafiz Quran acan. Jadi kita teh kudu nyadar diri dalam memilih teh. Tapi izin ya buat akhwat, adik-adik saya yang belum nikah, pantesin diri aja. Jangan mudah menyerahkan hatimu kepada laki-laki yang belum tentu jadi milikmu. Benar. Dan hati-hati ya dengan laki-laki itu. Kamu nu kasep mah. Nu kasep teh berpotensi menyakitkan hati. Betul? Ama paling sebel puntennya kerma goreng teu boga duit nih. Sok hayang nyiwit nu kitu teh. Kan aya kerma goreng teu boga duit. Ibadahna kurang, aya teh nu kitu. Kahayang lobanya ngaca atuh. Da moal nyambung nu kitu mah. Justru iya. Ini ibu punten ya, karena ada yang belum nikah saya kasih nasihat lebih kuat. Jangan sibuk mencari yang terbaik. Sibuklah menjadi yang terbaik. Status hari apa? Rabu itu tuh. Jangan sibuk mencari yang terbaik, sibuklah menjadi yang terbaik. Pokoknya menyantai aja. Tunggu saatnya akan ada laki-laki berkuda putih datang ke rumah kita. Kalau nggak berkuda putih nggak apa-apa, beravansa putih. Kalau nggak beravansa putih, berinova putih. Kalau nggak berinova putih, berpajero putih. Kalau nggak berpajero putih, bermio putih. Da itu juga sama. Tina naon da sama-sama eta oge. Yang belum menikah kita doakan mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, kasep wajahnya, lembut hatinya, banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, tanahnya banyak, bapak nanti ayah penyakit sedikit lah. Nungguan warisan ya temada nges apal orang dia kadinyawa ya tanate. Nah, Ustadz yang belum nikah Ustadz doain. Iya. Yang udah nikah kumaha?
Yang udah nikah kumaha? Yang udah nikah pahami rumah tangga teh ibadah yang paling. Jadi berumah tangga teh buat tambah kita deket sama siapa? Berarti pertanyaannya, lamun rumah tangga teh ibadah ada pahala atau tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Pertanyaannya, kalau pahalanya besar, godaannya kecil apa besar? Biasa aja tuh. Jangan kayak curhat begitu. Ada masalah apa sebenarnya kita teh? Muni ieu mah godaannya. Ibu sayang, coba Ahilman mau tanya, ibu sholat tahajud itu pahalanya kecil apa besar? Pertanyaannya, menjalaninya ringan apa berat? Rumus ya, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya pahala yang besar itu tergantung pengorbanan yang besar. Berarti AA, kalau rumah tangga saya godaannya gede banget, berat banget, berarti pahalanya besar banget. Tidak cukup, amin. Disitulah pentingnya sabar. Betul apa betul? Disitulah pentingnya sabar. Karena bunda teteh sayang saat berumah tangga sedang ibadah kepada Allah Subhanahu. Bunda nanya, Aa, seibadah apa rumah tangga itu? Pahalanya tuh apa saja? Bunda sayang, kalau Aa jelasin nggak cukup sehari semalam. Karena setiap apapun yang kita hadirkan kebaikan di rumah tangga itu ibadah, betul? Contoh, jika ada suami istri saling menatap dengan penuh kasih sayang. Iya mak, kerek dijelaskan guys. Kiu. Itu ilmu iya. Biar bunda teh memahami ian rumah tangga teh ibadah. Menatap. Lain. Jika ada suami istri saling menatap, bukan melotot. Jika ada suami istri saling menatap dengan penuh kasih sayang, maka tatapan yang dihadirkan mengundang rahmat dari Allah. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan, jika ada istri menatap suaminya dengan penuh kasih sayang, maka tatapannya berpahala seperti menatap Ka'bah. Percis kalau suaminya hidung, Ka'bah pisan eta teh kan. Iya. Makanya bunda harus tahu, sok tulis ilmu ya, ilmu 5 yang kalau ditatap berpahala, 5 hal yang jika ditatap berpahala. Mau tahu nggak? Jadi bunda natap 5 hal ini berpahala. 1, menatap Ka'bah. Menatap apa? Ka'bah. Makanya bunda sayang, kalau bunda diizinkan nanti sholat di Masjidil Haram dan kelihatan Ka'bahnya, di antara kebaikannya bunda sholat gak usah ke bawah lihatnya, tapi ke Ka'bah. Karena bunda sedang lihat Ka'bah. Jelas tidak? Karena berpahala menatap Ka'bah itu. Jelas? Yang kedua, menatap Al-Quran, melihat Al-Quran. Makanya bunda kalau di rumah ada hiasan kaligrafi tulisannya ayat Al-Quran, bagus atau tidak? Bagus. Termasuk bunda kalau baca Quran, antara bunda membaca mushafnya dan tidak membaca mushafnya, lebih berpahala membaca mushafnya. Karena menatap Al-Quran itu berpahala kebaikan. Yang ketiga, menatap wajah orang tua. Insya Allah. Maka kalau bunda masih punya orang tua, ayah, dan bunda punya kelapangan, kalau bisa tinggal di rumah kita, tinggal di rumah kita.
Karena menatap wajah orang tua itu berpahala. Kalau nggak ada orangnya, ada fotonya, itu berpahala. Yang keempat, menatap wajah pasangan. Insya Allah. Pertanyaannya, siapa yang di HP-nya ada foto pasangannya? Yang sendiri ada tidak? Ada? Coba mana yang sendiri? Beneran sendirinya, beneran sendiri ya mah. Coba, mau bener. Fotonya sendirinya ker kitu tah. Kudu ker kitu. Eta mah di copy eta mah. Coba. Ibu jangan download dulu di ayah. Aduh, jangan di Instagram, di save. Jadi wallpaper HP. Nih, Ahilman fotona nih, foto nih, foto. Ibu jeung suami saya teh. Coba. Suami ibunya Masya Allah. Benar ya teh suami ibu. Suami saya teh mau ibu. Pas seberapa tahun rumah tangga? 30 tahun. 30 tersiksa tidak. Kanggo ibu jajan alhamdulillah. Sudah tidak berlaku. Ya iya mah langsung spontan pokoknya mah. Ibu menatap pasangan berpahala tidak? Berpahala tidak? Ibu tahu nggak kenapa AA di HP ada foto pasangan dan keluarga? Ini tehnya kalau boleh jujur, iya mah kalau boleh jujur. Ini teh buat meringankan beban saya. Jadi kalau saya di luar lagi ada masalah, saya langsung lihat foto istri saya. Saya bilang masalah di luar nggak ada apa-apanya. Karena iya lebih masalah. Jadi gitu. Itu alasannya ya. Jadi kalau di luar aya masalah dakwah, naonnya kan biasanya beban capek gitunya. Nanaon. Di imah lebih gede masalah. Tah eta buat jadi patokan. Heureuy itu bercandanya. Yang kelima, berpahala itu menatap wajah guru. Menatap wajah ulama, wajah ustadznya. Insya Allah. Komo lamun kasep. Eta mah bonus. Etama bonus. Makanya Bunda diizinkan sama Allah ya. Kenapa desek-desekan gitu ya, pagi-pagi datang lebih pagi, karena pengen ngeliat kan. Karena Bunda tahu berpahala ngelihat wajah guru itu. Minimal diliatin kia ngagoler gitu kan. Kan izin ya, tidak nuduh ya, tapi ada nggak di antara Bunda yang kadang ngaji nyatet hente, ayat nyatet hente, ngerti hente kan? Tapi Bunda ngelihat wajah ustaznya aja udah tenang, betul tidak? Ayat nu kitu. Ayah, ditanya non materina, teuing pokokna mah ngaji we, pokokna mah ngaji ece, pokokna mah. Aya nu kitu teu ngarti bahasana naon, teu ngarti ilmuna ka mana, dengegen teu. Yang penting ngelihat wajah we teman. Pulang dari sini nyeun status, pulang bakso di dinya tah geus beres ngaji teh simple. Kena naon da eta mah healing, betul tidak? Makanya paham Bunda mah kan ngaji teh bukan hanya sekedar belajar ya kan, healing juga kan. Di imah loba masalah kan, riut kan, pusing kan. Nah, ngaji tenang kan? Tenang. Matagna pun teh kalau nanya mah ngaji teh sok heureuy wae, lain heureuy mengobati hati.
Bener tuh? Insya Allah. Syukur-syukur ayah ilmuna, betul tidak? Syukur-syukur ada yang dicatat, itu yang paling penting. Matakna simpel-simpel we lah, yang penting bunda pulang bawa ilmu, setuju? Senengnya ada susurian, hahaha, nangke terakhir cerik balik tuh, sedih sama, tina ketawa jadi cerik, itu memang enggak, eta mah bagian dari hidup, betul? 5 hal yang jika dilihat berpahala. 1 melihat apa? Ka'bah. 2 menatap apa? Al-Quran. 3 menatap wajah orang tua. 4 menatap pasangan. 5 menatap berpahala. Bunda di rumah punya suami, sok plong tatap suami teh. Suami pulang, kemarin dipelong kan kita tuh. Mama, cek suami teh, mama kunaon, melong wae kunaon, kieu. Kita berpahala. Ustaz, itu baru menatap, betul? Bersentuhan suami istri, sentuhan. Bersentuhan suami istri berpahala. Setiap sentuhannya menghapuskan dosa di antara keduanya. Makanya bunda kudu banyak disentuh sama suami. Bener. Termasuk nyium. Bunda, ciuman pasangan di rumah tangga itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Bunda lamun nyium Hajar Aswad rebutan teu? Di ditu lamun nyium Hajar Aswad rebutan teu? Di imah ayah Hajar Aswad. Berpahala. Makanya mohon maaf, istri yang suka dicium dan jarang dicium beda kualitasnya. Beda. Yang suka dicium mah bahagia, anu tara dicium gitu dari otak nate. Nu dicium mah bahagia, alhamdulillah. Makanya pernah Ahilman bilang tuh 5 bagian tubuh yang jangan lupa untuk dicium. Ini ada pahalanya. Mau tahu tidak? Pas bab cium hayang ya main. 5 ya. 3 bagiannya yang nyium suami ke istri, 2 bagiannya istri kepada suami. 5. 1 ubun-ubun. 1 apa? Ubun-ubun. 2 kening. 3 pipi. 4 punggung telapak tangan. 5 telapak tangan. Praktekkan gua sini, ada yang mau praktek nggak? Oh nggak ada. Hayang nenek-nenek hayang. Hoyong 5. 1 apa? Catat. Mencium ubun-ubun pasangan agar hatinya lembut. Makanya suami kudu nyium ubun-ubun istri biar hati istri itu lembut. Lamun terlembut kena sekalian ruqyah. Nggak dia. Cium. Cium. Yang kedua nyium apa? Kening. Biar istri kita ingat kita terus. Dicium kening. Yang ketiga cium pipi. Agar istri kita sayang kita terus. Tuh Masya Allah. Nyium ubun-ubun biar hatinya lembut. Nyium kening biar inget terus. Nyium pipi biar sayang terus. Nah, setelah suami nyium istrinya, istri nyium suaminya. 1 punggung telapak tangan. Ibu nyium tangan teh lain gitu. Ayat nih gitu, ayat kadang kita dah set ayah nu kitu ayah nu kitu ayah nu kieu tah ayah nu kieu ayah kan nu kamari rame nu kamari dina TikTok ayah teh telolepeanya eta mah teh nyambung eta mah tah ayah. Jadi lain kieu lain kumaha tah kita tah cek mana tanganna ayah wahim kok di sini ayah gitu dah.
Jadi bolak-balik. Naon fungsina? Dua. Lamun nyium punggung telapak tangan, ngambil berkah dari suami. Ulah seri bu, udah terjadi ulah sok ngimpi gitu, ulah mual. Hiji ya. Lamun punggungna ambil berkahnya, lamun telapak tangannya ambil kanyaahnya, ambil cintanya. Makanya ibu sama suami nyiumnya bolak-balik, ambil berkahnya, ambil kanyaahna, ambil sayangna. Sama bunda kalau ke guru kayak gitu, tapi yang akhwat, ulah yang laki-laki mah. Jadi kalau bunda akhwat nyium ke guru yang akhwat, ustazah begitu, sama AA. Misalnya nih ada murid laki-laki nyium ke guru, nah harus begitu. Ini ambil berkahna, berpahala. Betul tidak? Makanya ibu kalau ke mall dipegangin sama suami terus kan? Berpahala alias cicing. Lebalannya asing gitu. Satu, ibu sayang, rumah tangga tuh ibadah yang paling. Bersentuhannya berpahala, berpelukannya berpahala, betul? Gak sampai di situ, setiap yang bunda lakukan kebaikan itu juga berpahala. Contoh, siapa istri yang paling baik itu? Kata Nabi, ada 4 ciri istri yang paling baik. Mudah-mudahan yang di sini masuk kategorinya. Yang pertama, istri yang paling baik itu istri yang ketika ditatap menyenangkan hati suaminya. Masya Allah. Jadi suami ngelihat kita teh resep. Makanya ibu jadi istri kudu cantik di depan suaminya masing-masing. Kita mah kadang-kadang cantik teh pas di luar, pas di imah mah sok karunyaan kadang-kadang. Justru di rumah teh harus cantik karena berpahala. Betul tidak? Dan ingat ya, para suami itu, para laki-laki itu lemahnya di mata. Lemahnya di mana? Di mata. Makanya bunda kalau ingin menyenangkan suami 3, puaskan matanya, puaskan perutnya, dan puaskan yang ada di bawah perutnya. Kan gak mungkin dijelasin kuaa kan? Ya disederhanakan kalimatnya ya. 1, puaskan apa? Matanya. 2, puaskan perutnya. 3, puaskan yang ada di bawah perutnya. Suku maksudnya dijelaskan wae. 1, puaskan mata, maksudnya ibu tanpa disadari suami teh suka menatap wajah istrinya. Tapi suami kalau natap wajah istri nggak lama, sebentar. Gitu. Karena suami paling nggak mau kalau istrinya tahu dia menatap wajah istrinya. Apa namanya? Gengsi. Maka mohon maaf, ibu jangan kaget. Jarang suami ngucapin saya sayang sama kamu sama istri. Jadi kalau ibu nanya sama suami, ayah ungkapin dong. Ungkapin dong. Mual ayah, mual. Karena bagi suami paling susah ngucapin aku sayang sama kamu. Tanda sayangnya laki-laki itu bukan di ucapan tapi di pemberian. Jadi kalau ada suami jarang ngucapin I love you, tapi kalau bunda pengen bakso langsung dibeliin, sayang sama bunda. Kalau bunda pengen martabak, saya martabaknya sayang sama bunda. Betul? Walaupun suami bunda teh tara ngomong, ayah teh ngomong sesuatu ke mama. Mama teh hayang diomongan ku bapak. Mual. Kenapa Ustadz? Karena beda kebutuhan kosakatanya, betul? Laki-laki itu kebutuhan kosakatanya 7.000 kata per hari. Perempuan itu minimal 20.000 kata per hari. Betul tidak?
Suami mah teu butuh ngomong loba, istri mah butuh ngomong banyak. Makanya bagi istri didengarkan itu membahagiakan. Betul nggak? Yang paling lucu yang alami ya, kadang-kadang istri mah ngomong sorangan jawab sorangan gitu. Betul atau tidak? Karena dia nggak butuh jawaban, dia hanya butuh apa? Didengarkan. Makanya punya program baru di MNC TV, siraman kolbu, curhat. Tugas AA cuman dengerin doang. Nawan masalah eta gituan weh. Oke, baru dijelasin. Kadang bagi perempuan tidak butuh jawaban, butuh didengarkan. Makanya ini pelajaran. Kalau bunda punya teman perempuan lagi curhat, dengekeun, dangukeun. Karena kadang dia nggak butuh jawaban, butuhnya didengarkan. Kalau dia baru curhat, ibu langsung jawab, berantem. Ece saya teh mau cerita, suami saya teh maneh nu bego eta mah. Karek curhat, karek mulai, ujungnya marah. Ari maneh begitu ka urang teh. Awalnya berteman jadi berantem gara-gara curhat, betul tidak? Dengerin aja. Dan kadang-kadang dia mah nanya sendiri. Aa banyak jamaah kan, Aa mau curhat boleh, kumaha ce? Aa suami saya teh, ya meni, aduh kumahanya rumah tangga teh panjang. Terus dia bilang gini, harusnya saya lebih sabar ya ayah. Saya teh harus lebih ridho ya, ikhlas ya. Nah ini juga takdir Allah ya ya. Ceka teh cerita sendiri, jawab sendiri. Itulah. Ibu begitu atau tidak? Ibu jangan kaget kalau ibu begitu, berarti ibu teh perempuan. Suami senengnya lihat istri. Makanya istri belajar jangan terlalu cerewet dengan sesuatu yang tidak penting di rumah tangga. Harusnya. Tapi suami nggak tahu yang disukai istri itu ada 3: ngemil, ngemol, ngomel. Tuh sebutin: ngemil, ngemol. Betul apa betul? Jadi kalau suami dipuaskan 3 hal, matanya, perutnya, di bawah perutnya, maka suami kalau istri mau bahagia puaskan 3 tadi. Ngemilnya puasin, ngemolnya puasin, ngomelnya. Yang jadi kadang-kadang keliru, suami nggak paham, istri nggak paham, ujungnya bertengkar. Padahal mereka sedang beribadah di rumah tangga dengan segala kebaikan. Betul apa betul? Istri yang baik, yang ketika ditatap menyenangkan wajah suaminya. Senang suami terlihat wajah bunda teh. Ya Allah, beruntung ya saya punya istri seperti itu. Apalagi gini, suami pulang kantor, duduk, kan suami kalau pulang kantor langsung megang HP kan. Duduk kieu, udah capek ya. Terus ibu tanpa disadari, suami suka curi-curi pandang ke istri. Istriku lagi ngapain ya, diliatin gitu. Kalau dia cantik, di hatinya, ya Allah, di kantor saya banyak ketemu perempuan, tapi nggak ada yang lebih cantik dibanding istriku, ya Allah gitu. Kalau di rumahnya dia berpenampilan cantik, sama ibu lagi ngajarin anak, suami lagi duduk, ibu tuh bilang, sila yang pertama, ketuhanan, kata anak, ketuhanan yang maha esa, ketuhanan. Kata suami teh, ya Allah, beruntung saya punya istri yang seperti itu, yang sabar mendampingi anak, ya Allah. Tapi kalau istrinya Pancasila satu ketuhanan, kehutanan,
ketuhanan, kata anak kehutanan. Terus istri ngomong gini, mana belet-belet amat sih, siga bapak mana belet amat. Kita suami lagi duduk, ya Allah, azab seperti apa? Azab seperti apa yang kau datangkan untukku? Kenapa punya istri yang kayak begini, ya Allah? Tapi kalau istrinya sabar, mendampingi anak, suami bilang, ya Allah bersyukur aku punya istri yang begitu. Tapi kalau istrinya ngelawan, mana mah belet sih ke bapak mana, belet. Suami tekiah, ya Allah belet. Matak, ini mah ada bukan fitnah, fakta, betul tidak? Dan ini yang suami ibu rasakan barangkali selama ini. Makanya suami itu senang ketika istri menyenangkan tatapannya. Yang kedua, istri yang baik itu kata Nabi, istri yang ketika diperintah taat kepada suaminya. Dengan catatan, perintahnya tidak melanggar syariat Allah. Jadi bunda boleh nolak perintah suami ketika perintah suami melanggar aturan Allah. Contoh, mah, kita teh udah gak punya uang. Besok mama maling hayamnya, kata tangga. Jangan ya. Itu bunda boleh nolak, boleh. Boleh. Cek bunda teh kieu, bapak maling hayam teh ulah. Kalau mau gede maling emas. Sarwana eta mah suami istri teh tepuguh. Ibu boleh nolak perintah suami tapi dengan penolakan yang baik selama perintah itu melanggar syariat Allah. Yang ketiga, istri yang baik, istri yang ketika diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Ulangi, istri yang baik kata Nabi, istri yang ketika diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Dan mohon maaf, ibu mohon maafnya, puntennya, punten ieu mah rada berat hadisna, puntennya. Ibu sayang, teteh sayang, kata Nabi, banyak perempuan masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Punten. Banyak perempuan yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai apa? Berterima kasih, tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maka bunda kadek yang jarang bilang terima kasih sama suami, istighfar. Astagfirullah. Minimal terima kasih heula. Mah 1 juta nuhun pak. Tapi bapak kadieu heula. Mama dikasih 1 juta ya, nuhun nyapanya. Tapi bapak kadieu heula ke dia. Kadieu. Suami nyamperin aya telingana. Kemudian dibisikeun ka dia. Nuhun nyapanya ngan teu cukup. Sarua eta ge teu kudu kitu. Ngeus, terima kasih. Cukup teu cukup belakangan. Iya mah kadang-kadang terima kasih henteu, komplain heueuh. Aya teh nu kitu. Aya nu kitu. Mana jalan mana? Astagfirullahalazim. Enggak boleh. Tadi cek naon, banyak perempuan masuk ke dalam api karena tidak pandai berterima kasih kepada. Coba belajar, sayang, makasih. Cukup tuh. Insyaallah ayah. Karena yang dimaksud ada hadis nih, nikahilah perempuan karena tahu kan? Karena apa? Parasnya, hartanya, keturunannya dan agamanya. Pilih yang paling baik agamanya. Di situ ada kalimat pilih yang paling baik hartanya atau hartanya. Maksudnya bukan nominal, tapi istri yang baik itu istri yang bisa mengelola keuangan yang diberikan oleh suaminya. Diberi 1 juta cukup, diberi 2 juta cukup. Ada nggak yang begitu? Di sini ada orangnya. Aku banget ayat ama. Gitu kan? Makanya bagus bunda. Karena ciri istri yang baik,
ketika diberi tidak menyelisih pemberian suaminya. Dan yang keempat, mohon maaf, istri yang paling baik itu istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Masya Allah. Jaga diri baik-baik bunda, ya, karena saat bunda menjaga diri berarti bunda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena rumah tangga itu ibadah yang paling lama harus apa? Sabar. Nanti jelasin sampai kapan sabarnya. Yang kedua, yang harus bunda pahami tentang rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Apa yang kedua? Sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat apa? Belajar. Betul tidak? Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Pertanyaannya, rumah tangga ada ujiannya tidak? Ayah, dikit apa banyak? Wajar. Kenapa? Karena ujian di rumah tangga itu dihadirkan dua tujuannya. Satu, menghapuskan dosamu. Dua, mengangkat derajatmu. Ayah sabaraha? Dua. Kalau bunda, teteh, sayang diuji di rumah tangga. Dua. Satu, sedang apa Allah? Menghapuskan dosamu. Dua, sedang apa? Mengangkat derajatmu. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur. Kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Ulangi. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur. Kekurangan pasangan jadi ujian. Dua-duanya baik atau tidak? Sering Ahilman bilangnya, bunda jadi baik gara-gara suami baik. Biasa atau tidak? Bunda jadi baik gara-gara suami baik. Biasa tidak? Biasa. Tapi bunda jadi baik walaupun suami tidak baik. Luar biasa tidak? Bunda soleh gara-gara suami soleh. Biasa. Tapi bunda bisa soleh walaupun suami tidak soleh. Itu baru luar. Maka sing sabar. Da rumah tangga sedang sekolah. Nepi iraha atuh ujianna. Ini ujian wae tiap hari teh. Sampai kapan ujiannya bunda? Kalau bunda masih ngerasa diuji, berarti yang kemarin nilainya masih merah. Berarti dikasih apa? Remedial. Betul nggak? Dan jujur sama saya, ujian rumah tangga itu setiap waktu, setiap saat berubah atau tidak? Makin dikit makin banyak. Betul. Dulu waktu belum nikah pengen nikah, betul? Dikasih sama Allah nikah. Sok setelah nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Naon bu? Mendalam hati ruwet, riweuh, ripuh, rudat, rungkat. Naon deui? Bukannya dulu bunda bilang, saya mah kalau udah nikah pasti bahagia. Nges nikah bahagia tuh. So bunda bilang, Ustad, saya mah pengen punya suami biar jadi obat hati yang membahagiakan saya. Pertanyaannya, sekarang yang bikin bunda rudet saha? Awal nikah oke, dijalani, pengen punya anak. Setelah punya anak, ujian tambah dikit tambah banyak. Selesai tidak? Tidak. Aduh, iya budak teh menileutik wae hayang buru-buru gede budak teh. Bisa bebas ke mana-mana. Anak udah gede, ujiannya tambah dikit tambah banyak. Ari bunda teh hayang naon atuh? Kita teh mau apa? Jawabannya, Ustad, saya mah hidup nggak mau punya masalah, gampang.
Nggak usah hidup, karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Ustadz, di mana rumah tangga saya biar nggak ada masalah? Gampang. Nggak usah berumah tangga, liar. Tapi pertanyaannya, tidak berumah tangga, jaminan nggak ada masalah? Tidak. Terus hayang naon dalam hidup teh atubu meniriweuh kitu. Dibere pasangan riweuh, teboga pasangan hayang naon atuh dalam hidup teh. Oh, dua ibu catat. Akan jadi sekolah terbaik rumah tangga kalau nih, punten. Pasangan kita akan jadi sekolah yang baik untuk kita kalau pasangan kita jadi wasilah tambah iman ke Allah. Dan yang kedua, pasangan kita jadi wasilah tambah amal soleh kita ke Allah. Dua. Ulangi. Pasangan kita akan jadi sekolah yang baik untuk kita kalau jadi apa? Wasilah tambah iman ke Allah. Dan yang kedua, wasilah tambah apa? Amal soleh kita di hadapan Allah. Ayo, Ustadz mau tanya. Ibu sayang, ibu melayani suami. Kenapa? Apa? Kewajiban. Terus naon deui? Perasaan sering bilang jawabannya nih. Ibadah. Terus naon deui? Coba yang paling simpel jawabannya. Karena apa? Sering bahas nih. Kenapa istri harus melayani suami? Karena apa? Taat. Kewajiban. Hah? Karena sayang, karena masuk surga, karena cinta, karena Allah. Naon maksudna teh? Astagfirullahaladzim. Asupkeun deui ka dieu. Dan berkali-kali dibahas ieu teh. Karena sabar. Tulis. Dipakai huruf gede semua. Kenapa istri harus melayani suami? Kenapa istri harus sayang sama suami? Kenapa istri harus taat kepada suami? Jawabannya karena perintah Allah. Karena apa? Jelas tidak? Karena apa? Jelas tidak? Bunda bilang iya gitu. Bunda ini romantis gitu. Sama suaminya gitu tuh. Astagfirullahalazim. Bunda. Karena apa jawabannya? Jadi kalau bunda ditanya kenapa istri harus nyaah ke suami? Karena perintah. Kenapa istri harus melayani suami? Karena perintah. Berarti kalau ini perintah Allah, bunda lakukan jadi istri yang baik. Betul? Pertanyaannya, bunda jadi istri yang baik, tapi suami nggak baik sama bunda. Haruskah bunda menyerah? Haruskah bunda pasrah? Haruskah bunda mengalah? Haruskah bunda mengakhiri hidup? Kita jadi istri berbuat ke suami bukan untuk suami, tapi untuk siapa? Jelas tidak? Berarti bunda tetap menjadi istri yang baik di hadapan suami. Allah tahu tidak? Allah melihat tidak? Pertanyaannya, apakah ada yang sia-sia jadi istri yang baik? Jelas. Kenapa Ahilman tebelin kalimat ini? Karena banyak di antara istri ngerasa bahwa kernaon lah abimah. Ngus jadi istri kieu ge masih kene teu diharga. Kernaon. Ulah gitu. Ibu berbuat
berbuat baik bukan agar suami jadi baik. Ibu berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Betul? Rumah tangga teh sekolah, Bu. Betul? Tapi lebih kairaha tuh. Kumaha carana biar suami teh tidak ada masalah? Gampang. Kalau ibu pengen suami tidak ada masalah, ganti. Ganti sama siapa? Ganti sama malaikat. Ganti sama siapa? Ibu sayang punten, selama suami ibu manusia, selama itu pasti masih ada kekurangannya. Betul? Selama suami ibu manusia pasti ada salahnya. Betul? Jangan ingin mencari yang sempurna, karena ibu juga tidak sempurna. Iya, tapi kan Ibu, yang bikin kita nggak sabar dengan rumah tangga apa? Karena kita suka membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Enak kali ya kalau punya suami siga kumaha ibu teh maksudna teh siga gitu maksudna teh. Ibu belum tentu, Bu, punya suami begini belum tentu bahagia. Geus tarimakeun waya weh. Itu adalah kunci bahagia, menerima apa yang ada. Betul? Kudu sabar rumah tangga mah. Tadi kata kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian. Dua-duanya baik tidak? Baik. Makanya sekarang mah bunda jangan stres kalau kebaikan bunda nggak dihargai oleh suami, karena itu sedang ujian sabar dari Allah buat kita. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Dan memang harus ada masalah. Sok ibu punten, buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Sebentar ya. Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Bunda, ternyata buaya itu hidupnya di air yang tenang. Berarti kalau rumah tangga kita tenang-tenang aja. Aya naon di dinya teh? Kalau hidup kita timeni asa flat gitu, nggak ada masalah, berarti aya naon? Biasa tuh buayana menikah teh buaya we kumaha sih di dieu mah. Ibu, dan mohon maaf ya, mohon maaf, baru tahu ternyata buaya itu punya sifat setia ketika di dalam air. Ternyata buaya itu punya sifat setia ketika di dalam. Baru buaya macam-macam kalau sudah datang ke darat, maka disebut dengan biasa aja. Berarti lamun suami ibu macam-macam dikumahakeun, ditelemkeun kana cai. Berarti butuh ditenangkan, didinginkan seperti air. Lain dilelepkeun lain. Butuh ditenangkan, didinginkan seperti. Berarti fungsi istri itu seperti apa? Air yang hadirnya menyejukkan, melembutkan. Betul tidak? Ibu, belajarlah jadi air. Walaupun terus mengalirkan kebaikannya, ya, tetap menghadirkan kebaikannya. Walaupun disumbat, walaupun ditutup, tetap air itu mengalir dengan segala kebaikannya. Bunda juga sama, jadi istri seperti air. Kumaha ngagereuleng we pokona mah. Cair dalam hidup, tenang dalam hidup. Makanya kudusa. Pertanyaan, apakah sabar ada batasnya? Apakah sabar ada batasnya? Sok, yang jawab ada angkat tangan. Apakah sabar ada batasnya? Yang jawab ada angkat tangan. Oke. Apakah sabar ada batasnya? Yang tidak ada angkat tangan. Iya nutung ngacung aya masalah naon? Diberi pilihan A tengah jawab, diberi pilihan B tengah jawab. Sok, dibuka. Surat Az-Zumar ayat 10. Surat apa?
Az-Zumar ayat 10 dibuka. Perhatikan, Bunda sayang, perhatikan ini, Masya Allah jawaban. Apakah sabar ada batasnya? Ini jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya, di alam dunia ini, hasanatun, maka dia akan memperoleh kebaikan. Perhatikan ya. Yang disapa di sini orang apa? Orang beriman. Orang apa? Hambaku yang beriman. Berarti izin, yang hadir pagi ini merasa disapa atau tidak? Merasa dipanggil atau tidak? Dan ingat, Bunda di rumah tangga, basisnya tadi kata AA, akan jadi sekolah yang paling baik kalau rumah tangga itu, pasangan itu jadi wasilah untuk tambah apa? Iman. Maka yang disapa di sini hambaku yang beriman. Apa? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Tuhanmu. Berarti rumah tangga itu jadi wasilah tambah amal soleh. Karena takwa itu artinya melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu namanya apa? Takwa. Setelah dia beriman, setelah dia bertakwa, ngaku dia beriman, ngaku dia bertakwa. Perhatikan. Kemudian dia berbuat kebaikan. Dan kata Allah, siapapun yang berbuat baik di dunia, maka dia mendapatkan balasan kebaikan. Betul? Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Maksudnya apa? Bisa jadi ada orang udah berbuat baik tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan. Ada atau tidak? Bunda udah jadi istri yang baik, sudah jadi ibu yang baik, tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan itu. Ada atau tidak? Apa kata Allah? Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Maksudnya jangan sedih, jangan khawatir, karena Allah tahu. Allah melapangkan setiap kebaikanmu. Allah tahu. Kalau manusia tidak bisa membalas kebaikanmu, kamu jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Karena bumi Allah itu luas, maksudnya Allah yang akan membalas kebaikan itu. Dan kalaupun orang itu yang tidak membalas, Allah akan menyiapkan orang lain yang bisa membalas kebaikan itu. Apa tugasmu? Sabar. Apa tugasmu? Pertanyaannya, apakah sabar ada batasnya? Lihat ujung ayatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairin hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. So, pertanyaannya, apakah sabar ada batasnya? Sayang, Bunda, Teteh, sabar tidak ada batasnya, karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Yang ada batasnya apa? Kemampuan kita bersabar. Betul? Apakah sabar ada batasnya? Tidak. Yang ada batasnya apa? Kemampuan kita bersabar. Maka pertanyaannya, Ustadz, gimana biar sabarnya kuat?
Sampai kapan istri harus bersabar? Tulis 3 jenis sabar yang akan jadi batas sampai kapan kita bersabar. Ada berapa? 3 jenis sabar yang akan membuat kita paham sampai kapan kita harus bersabar. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dari Allah. Ada berapa? 3. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dari Allah. Oke. Bunda diuji oleh suami, sekolah ibadah. Sampai kapan, A? Selama suami Bunda masih menjalankan perintah Allah. Misalnya, dia masih sholat, dia menjaga ketaatannya sama Allah. Oke? Yang kedua, Bunda masih melihat dia tidak melakukan dosa kepada Allah, tidak judi, tidak mabuk, tidak tidak berbuat dosa yang besar, tidak narkoba, masih sholat, tidak mabuk, tidak judi, dan dia masih memberikan nafkah baik sama kita. Masih ada alasan untuk Bunda bersabar dengan segala keadaan. Tapi mohon maaf, kalau dia mohon maaf udah mah sama Allahnya tidak taat, sama bundanya nggak sayang, KDRT, gak ngasih nafkah, sering berbuat dosa besar, mohon maaf selingkuh, berzina, nges eueuh pulunganeun. Misalnya semua dosa udah dilakukan berkali-kali, maka barangkali disitulah batas kesabaran kita. Piceun. Tapi ingat, Bunda pernah dengar istilah bertahan terluka? Pernah? Bagus tidak? Bertahan terluka bagus tidak? Tergantung lukanya. Kalau lukanya bisa disembuhkan, bertahan. Tapi kalau lukanya sulit disembuhkan, tinggalkan. Misal Bunda punya pasangan, dia mau berubah, oke dia punya salah, oke dia punya aib, oke dia punya kekurangan, tapi dia mau berubah, mau lebih baik, pertahankan dan perbaiki. Tapi kalau Bunda merasa nges beak, nges beak, nges hese, nges susah, maka boleh jadi pilihan meninggalkannya itu adalah lebih baik. Tapi ingat ya, bersabar itu jauh lebih baik daripada kita marah dengan segala keadaan. Ibu jangan kaget, rumah tangga mah masing-masing ada ujiannya, betul nggak? Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik, ada tidak? Rumah tangga siapa? Orang lain ya. Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik, namanya Ibu Nuh. Nabi Nuhnya baik, Ibu Nuhnya tidak baik. Nabi Nuh diuji dengan istri yang tidak baik. Apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata masih diuji dengan anak pertamanya, Kan'an. Betul? Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada tidak? Keluarga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun. Istrinya Asia. Siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab. Istrinya Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul?
Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji tidak? Mohon izin, suami ibu Nabi bukan? Terus ibu baik banget enggak? Suami ibu Nabi atau bukan? Ibu baik banget enggak? Enggak kan? Ibu enggak baik banget kan? Enggak kan? Terus ibu enggak mau diuji? Sorry, iya. Enggak bisa, Bu. Justru ujian itu cara kita mendapatkan pahala sabar, betul? Kalau semua baik-baik saja, bagaimana cara Allah memberikan pahala sabar buat kita? Bukankah orang yang masuk surga itu orang yang sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Ada orang yang diuji dengan pasangannya? Ada? Pasangannya baik, diuji sama orang tuanya? Ada? Pasangannya baik, orang tuanya baik, diuji sama anaknya? Ada? Pasangannya baik, orang tuanya baik, anaknya baik, diuji sama ipar-iparnya? Ada? Pasangannya baik, orang tuanya baik, anaknya baik, iparnya baik, diuji sama besti-bestinya? Ada? Ada. Pasangan baik, orang tua baik, anak baik, ipar baik, besti baik, diuji sama ekonominya? Ada? Semuanya baik, diuji sama kesehatan tubuhnya? Ada? Sampai kapanpun ujian itu pasti akan ada, betul? Sing sabar. Sing. Apakah sabar ada batasnya? Yang ada batasnya apa? Kemampuan kita bersabar. Gimana biar kemampuan sabar kita meningkat? Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassala innallaha ma'as. Perbaiki sholatnya. Jaga sholat. Gimana caranya agar sholat menjadi kunci kebahagiaan kita? Insya Allah kita akan bahas hari Senin di Masjid As-Sofia. Cara terbaik membahagiakan hati, insya. Dan yang terakhir tentu Bunda sayang, kalau kita terus jadi rumah tangga pasti kita harus tegar, karena tujuan rumah tangga bukan dunia tapi apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita ulangi 2 hal yang harus dipahami tentang rumah tangga. 1, rumah tangga itu apa? Ibadah yang paling lama. Yang kedua, rumah tangga itu apa? Sekolah yang paling lama. Sabar ada berapa jenisnya? 3. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. 3, sabar dalam menghadapi musibah. 5 hal yang kalau hal dilihat berpahala. 1, menatap apa? Ka'bah. 2, menatap apa? Al-Quran. 3, menatap wajah orang tua. 4, menatap. 5, menatap guru. Jelas? 4 ciri istri yang terbaik. 1, istri yang ketika ditatap menyenangkan hati suami. 2, istri yang ketika diperintah taat kepada suami. 3, istri yang ketika diberi tidak menyelesaikan pemberian suami. 4, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri suaminya. Apakah sabar ada batasnya? Yang ada batasnya apa? Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Hari ini ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Ingat ya, ibu jadi istri yang baik bukan agar suami jadi baik, tapi ibu sayang jadi istri yang baik agar apa? Agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Insya